control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, Jesus. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. You're the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute Mari semua was jemaat I forsaken. yang ada di rumah bersama dengan keluarga semuanya, mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan datang Roh Kudus, jamah setiap kami pagi hari ini. Mari semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu pagi hari ini. Engkau begitu baik sepanjang minggu-minggu yang sudah kami lewati. Sepanjang hari-hari kami yang sudah kami lalui. Engkau terus memelihara kami. Bahkan pemeliharaanmu itu sempurna atas hidup kami. Sekarang saatnya kami menghadap Tuhan. Kami mengeluh-elukan Tuhan. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Sambil kami menanti-nantikan Tuhan untuk memberkati kami. Untuk membuat hidup kami lebih dahsyat lagi. Melalui sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Engkau urapi ibadah ini. Dan hamba-Mu serahkan ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau yang berotoritas atas ibadah ini. Berkati urapi setiap jemaat-Mu IHK dimanapun mereka berada. Bersama dengan keluarganya masing-masing.
beribadah di rumahnya masing-masing, dijangkau oleh Tuhan masing-masing, dan masing-masing berjumpa dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati urapi juga para pelayan Tuhan yang pagi hari ini melayani Tuhan. Dan kami mentabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Ya, saya percaya kita semua pasti diberikan kesehatan dan kita pasti diberikan berkat yang luar biasa. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, kita mau menyanyi dan memuji nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau sama-sama bernyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersukacitalah, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama angkat suara kita. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Mari sama-sama kita menari. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Karena kita percaya bahwa harapan kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Harapan yang tidak pernah mengecewakan dan kasih yang sempurna. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Mari yang di rumah semua ikut Ku menyanyi. percaya Ku percaya ku sungguh-sungguh aman kita aman dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Oh, Ramasya-Alamara. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Sama-sama jemaat katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
tinggikan nama-Mu. Hosanna, Hosanna. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Sama-sama kita katakan, sama-sama lebih sungguh katakan, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, lebih sungguh katakan, Mari semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sambil kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Let our King be lifted up. Oh, namasia la 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 la. Sekali lagi katakan Hosanna. Katakan let our King. Sekali lagi katakan let our King. Sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan yang dahsyat. Dahsyat lagi, sorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam puji-pujian dan penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami membuka hati kami untuk kami belajar akan kebenaran, supaya waktu Engkau berjanji dan kami meresponi janji-Mu, maka janji dan respon kami itu menghasilkan sebuah kenyataan di dalam kehidupan kami. Sebab begitu banyak janji firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tetapi ketika kami tidak merespon akan janji-Mu, maka kehidupan kami tidak akan pernah berubah. Walaupun kami hidup pada masa-masa percepatan ini Tuhan. Melalui pemberitaan firman ini Engkau ubah kami. Bukan hanya pelan-pelan perubahan ini, tetapi perubahan yang sangat mendasar dimulai dari dasar hati kami dan ditandai hidup kami adalah hidup yang sopan dan santun kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Urapi pemberitaan firman ini, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tolong musik tetap aja di situ ya. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah online. Saya tidak tahu apakah minggu depan kita sudah on-site, saudara-saudara. Tetapi saya berharap ya, kita semua patuh, kita semua taat, kita semua memiliki satu prosedur. Ya. Karena prosedur itu adalah sebuah tata laksana ya. Tata laksana itu aturan. Prosedur itu adalah urut-urutan dari sebuah aturan itu. Ya, ketika Anda membalik sebuah prosedur itu, maka kita akan mengalami sesuatu yang kacau, saudara-saudara ya. Tetapi kalau kita mengerti akan prosedur dan tidak kita putar balikkan, ya, seperti doa saya tadi,
Tuhan itu berjanji akan menolong kita karena kita adalah anak-anaknya yang mengerti, katakan amin. Tetapi sejauh mana dan sebesar apa, sebanyak apa janji Tuhan yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah yang sakit disembuhkan. Salah satu janjinya adalah semua akan diberkati. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu kuasa yang salah satunya adalah kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang anak Allah katakan amin. Tetapi berapa banyak dan berapa lama, berapa yang sudah Anda terima, berapa yang sudah kita nikmati akan janji-janjinya Tuhan itu. Salah satu janjinya juga dia berkata, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Itu adalah janji Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita merespon. Apakah kita dengan rendah hati, dengan sikap sopan dan santun? Karena bulan ini kita belajar Christian manners, ya. Jadi aturan tata budaya adatnya orang Kristen dimulai dari dalam keluarga itu seperti apa, ya. Para hamba-hamba Tuhan minggu-minggu yang lalu sudah memberitahukan dan sudah berkhotbah buat kita semua. Bahkan di materi-materi MK sudah diajarkan bagaimana seorang anak harus menghormati orang tua. Bagaimana orang tua harus cinta kepada anaknya. Bagaimana suami harus mengasihi istri. Bagaimana istri harus tunduk kepada suami. Jangan menatap saya dan berkata, Pak Pendeta itu sudah lama. Pak Pendeta itu sudah usang. Sekarang yang ada adalah generasi milenial. Kita harus memfasilitasi generasi milenial ini menjadi generasi kelak kemudian hari. Saya tidak anti generasi milenial. Tetapi yang saya mau tegakkan adalah aturan firman. Semua boleh berubah. Tetapi firman yang tidak akan pernah berubah. Yang setuju berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Semua manusia boleh berubah. Semua tatanan kehidupan boleh berubah. Tetapi prosedur ilahi adalah prosedur ilahi. Begitu kita ikuti prosedur itu, tata laksana kita ikuti, maka saya berdoa seluruh janji Tuhan kita nikmati di tengah-tengah dunia ini. Amin. Maka itu pagi hari ini, ya sekali lagi kalau saya khotbah itu tidak bisa seperti pendeta-pendeta yang lain yang lemah lembut, apalagi lemah gemulai. Ya, dengan metodologi yang bahasanya bagus-bagus. Saya berkata itu baik, ya. Tetapi saya adalah saya, ya. Terimalah saya sebagaimana adanya saya. Cogito ergo sum. Saudara-saudara ya. Jadi terima saya sebagaimana adanya saya. Nah, karena itu karakter, saudara-saudara ya. Maka itu yang perlu kita sikapi pagi hari ini adalah seperti judul khotbah saya pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersikaplah sopan dan berlakulah santun sebagai anak-anak terang. Berapa lama Anda jadi orang Kristen yang tidak memiliki sikap sopan dan santun kepada Tuhan dan kepada sesamamu? Ya, Anda waktu pergi ke gereja selengean. Ya, dulu waktu masih kita on-sit, pendeta suka menyindir, kalau ibadah jangan main handphone. Kalau ibadah jangan main IG. Kalau ibadah jangan main Facebook. Saudara-saudara, tetapi justru sekarang zamannya kita online karena pandemi COVID-19, semua gereja seolah-olah menyarankan silahkan memakai handphone, tetapi Anda tidak sopan. Ya, Anda mengikuti ibadah sambil Anda tiduran. Anda mengikuti ibadah sambil Anda tidak hormat kepada Tuhan. Sementara kalau saudara sakit dan dokter sudah angkat tangan nggak ada obatnya, Anda datang kepada Tuhan dan merengek-rengek. Anda berkata, Tuhan sembuhkan saya. Saya mau bertanya kepada saudara, adilkah itu? Halo, ya. Jangan Anda hanya menuntut kepada pribadi yang tidak kelihatan yang namanya Tuhan. Sementara Tuhan hanya Anda posisikan seperti ban serep. Ketika ban mobilmu 4 hebat semuanya dan mobilmu baru, engkau bisa melaju dengan kecepatan tinggi dan engkau berkata aman. Tetapi ada satu banmu yang kempes lalu Anda berkata, oh ban serepnya. Saya mau berkata, Tuhan bukan ban serep, tapi Tuhan di atas segala-galanya. Setuju, katakan amin. Ketika Anda tidak mengikuti prosedur Tuhan, maka seluruh janji Tuhan hanya akan Anda lihat, sementara orang lain menikmati dengan sukacita. Maka sikap sopan, sikap santun,
sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Supaya dunia mengerti bahwa yang di dalam kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan sarwa semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang membuat tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membuat yang mustahil tidak mustahil lagi. Dan itu menjadi milik kita semuanya. Yang memiliki sikap sopan dan santun kepada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengambil satu perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya tidak mencari-cari, tetapi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Sekali lagi, khotbah ini keras. Saudara-saudara, kalau Anda tidak sanggup, harus doa supaya Tuhan memberi kesanggupan. Sekali lagi, Tuhan bukan ban serep. Tuhan itu raja di atas segala-galanya. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sementara Anda tidak sopan kepada Tuhan. Sementara di rumah Anda juga tidak sopan kepada orang tuamu. Sementara orang tua tidak sopan juga kepada anak. Sikap sopan kepada orang, ya, saudara-saudara, kepada Tuhan, maaf. Ya, itu ditandai dengan sopan kepada orang-orang di sekitar kita. Setuju, katakan amin. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Dengar firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Perhatikan, Rasul Paulus tidak berkata memang dahulu kamu hidup dalam kegelapan. Tetapi Rasul Paulus berkata kamu dulu gelap. Ya. Dan terus dikatakan tetapi sekarang kamu adalah terang. Ada sebuah perbedaan. Ada satu pergerakan. Ada satu kehidupan yang berbeda. Dulu kamu gelap, sekarang kamu terang. Ada banyak orang berkata, dulu kamu tinggal dalam kegelapan, sekarang kamu berpindah. Ini tidak ada perpindahan, tetapi perubahan. Katakan sama-sama perubahan. Ya, kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat yang ke-12, baca bersama dengan saya, 2, 3. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah apa? Memalukan, bahasa Jawanya ngisi di sini. Ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu dulu gelap sekarang terang, ya. Alkitab berkata, segala yang sudah ditelanjangi, yang sudah dipaparkan, yang sudah dibukakan, ya, oleh terang itu menjadi nampak jelas terang benderang. Sebab semua yang nampak itu adalah apa? Terang. Ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu janji. Amin. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu apa? Hidup, bukan bagaimana kamu tidur, bukan bagaimana kamu bermimpi, bukan bagaimana kamu berwacana, bukan bagaimana kamu sedang merencanakan. Tapi Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama itu sungguh-sungguh. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti apa orang bebal. Saya pelajari orang bebal itu orang yang seperti apa. Orang bebal itu adalah orang yang sekarang terang, ya, tetapi kembali ke dalam kegelapan, itu orang bebal. Saudara-saudara, ya. Orang yang hanya berpindah dari kegelapan kepada terang, itu orang yang bebal. Tuhan tidak menyuruh kita berpindah, tetapi Tuhan mengubah. Katakan sama-sama mengubah. Amin. Ayat yang ke-16, kita baca sama-sama 2, 3. Dan apa? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mengenakkan. Betul? Hari-hari yang luar biasa. Hari-hari yang enak, nyaman, begitu. Alkitab mencatat hari-hari yang jahat. Saudara-saudara, saya tulis di sini dengan tulisan yang besar-besar tentang metamorfosa. Metamorfosa itu perubahan yang mendasar, bukan perpindahan.
Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya orang-orang Efesus itu bukan hanya mengalami sebuah pergerakan pelan-pelan, ya. Pergerakan iman boleh pelan-pelan. Pergerakan kedewasaan itu boleh pelan-pelan. Tetapi keputusan untuk perubahan karakter dibutuhkan kecepatan dan ketepatan yang amat sangat tepat. Amin. Karena sopan santun itu adalah keputusan. Amin. Hidup sopan dan hidup santun itu tidak membutuhkan tumpangan tangan. Tidak membutuhkan Anda harus sekolah di pelajaran teologi. Ya. Tidak harus Anda ikut MK setiap hari. Anda mau ikut MK, Anda mau sekolah teologi, tetapi kalau keputusan hatimu Anda tetap menjadi pemberontak terhadap keluargamu, maka Anda tidak bisa menikmati apa yang disebut dengan Kristus menjadi terang atas hidupmu. Amin. Sekali lagi, Rasul Paulus juga pernah berkata, karena itu perbaharulah budimu, renewing of your mind. Akal budi diperbaharui seiring dengan pertumbuhan iman dan tingkat kedewasaan kita. Tetapi perubahan karakter itu metamorfosa. Katakan sama-sama metamorfosa. Saya ulangi. Perubahan karakter yang ditandai dengan sikap sopan dan santun itu adalah metamorfosa. Perubahan yang bukan hanya perubahan spirit, tapi perubahan bentuk. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata, ya, di dalam bahasa aslinya, etegarpotes katos. Ya, etegarpotes katos. Dulu memang kamu gelap. Dulu memang kamu peteng dedet lelimengan. Gelap gulita. Sehingga waktu kamu telanjang, kamu tidak sopan, kamu kurang ajar, kamu hidup dalam dosa, enggak kelihatan. Karena kamu adalah gelap. Amin. Tapi begitu kamu kenal Tuhan, Tuhan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Maka ada perubahan metamorfosa. Perubahan yang mendasar. Bukan etegarpotes katos, tetapi nunde pos enkurio. Amin. Apa itu artinya? Sekarang kamu adalah terang. Katakan sama-sama, aku adalah terang. Makanya garam dan terang itu bukan hanya pekerjaannya Tuhan saja. Jadi contoh itu bukan hanya pendeta. Ya. Jadi teladan itu bukan hanya para diaken dan diakonis di gereja. Tetapi jadi garam dan terang menjadi contoh yang baik itu adalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bukan berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, tetapi nun de pos en curio. Sekarang kamu adalah terang Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ini penting, kenapa gereja ini mengajarkan. Banyak sekali orang kurang ajar hari-hari ini. Kurang ajar kepada Tuhan. Kurang ajar kepada sesamanya. Begitu minta diberkati. Begitu minta ada mujizat. Saudara tahu ya, itu Bartimeus. Walaupun dia orang buta, dia teriak-teriak. Saya percaya waktu dia teriak-teriak, itu dia tidak mengumpat dengan kata-kata yang jahat. Dia teriak-teriak, Rabuni, guru tolonglah aku. Saya percaya dia juga dengan sikap hormat. Makanya itu saya harus bisa membedakan kata sopan santun itu bukan lemah gemulai. Ya, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Kalau lemah lembut itu boleh tampangnya seperti saya. Boleh cara bicaranya keras seperti ini. Tapi sikap hatimu itu baik. Jujur apa adanya. Karena perubahan sikap. Karena watak dasar. Sikap sopan dan santun. Itu adalah keputusan cepat yang harus saudara ambil hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Saya tadi sudah katakan apa keuntungannya. Ya, keuntungannya adalah ketika kita ini menjadi agen Kristus sebagai terang, ya saudara-saudara, maka seluruh janji Tuhan itu jadi milik kita. Amin. Non de pos en curio, bukan etegar potes katos. Ya, tidak lagi kembali ke masa lalu. Dulu boleh jahat, dulu boleh kurang ajar, dulu boleh tidak hormat, dulu boleh ke gereja seasal-asal. Dulu boleh ikut ibadah dengan handphone saudara sambil tiduran.
Boleh. Tapi sekarang Anda sudah mengerti kebenaran. Amin. Tuhan adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bagaimana Anda bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Sementara anak-anakmu, ya, anak-anak kita dengan orang tuanya kurang ajar. Gitu berani-beraninya di surga, di gereja, angkat tangan. Saya mau berkata itu baik-baik saja. Tapi setelah mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita bertobat. Katakan sama-sama, aku mau bertobat. Ya, jadi ini penting. Efesus 5 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu apa? Sama-sama baca. Hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Ini penting. Jadi ada satu perubahan metamorfosa. Bukan perjalanan kehidupan itu iman. Pertumbuhan itu setelah bertobat. Amin. Setelah ada keputusan baru bertumbuh. Bagaimana Anda bisa bertumbuh kalau Anda tidak menjadi terang? Bagaimana Anda bisa bertumbuh kalau Anda tidak berkata, hari ini aku tunduk pada suami. Hari ini aku sebagai suami yang mau mengasihi istri. Hari ini aku sebagai anak mau menghormati orang tua. Amin. Kalau tidak ada keputusan, tidak mungkin Anda mau ditumpangi tangan, tumpangi kaki. Janji Tuhan adalah sekedar janji yang saudara sering dengarkan dan Anda tidak pernah mengalami apa-apa dari Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, itu bukan saya. Sekali lagi khotbah ini keras supaya Anda bertobat. Sebab Tuhan mau dari awal gereja ini didirikan. Saya selalu berkata, sebesar mana berkat yang akan Anda terima? Jawabannya hanya satu, sebesar perubahan karaktermu. Amin. Kalau karaktermu berubah menjadi karakter seperti Kristus, berubah yang mendasar, metamorfosa, saudara-saudara, maka berkat Tuhan itu saudara tidak usah minta. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Setuju, katakan amin. Karena kita adalah anak. Mana ada anak setiap hari ngomong sama orang tuanya, WA-WA-an, Bapakku yang baik, engkau paling hebat di seluruh dunia. Izinkan kami anakmu ini, yang hina dina ini, untuk pinjam mobil kamu Bapakku, tertanda apa hijau. Mana bisa. Sebab milik Bapak juga milik anak juga milik Bapak. Amin. Tapi tentunya dengan sikap yang sopan kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, selanjutnya saudara-saudara, ya, mari kita belajar. Jadi kalau begitu kelakuan apa, ya, dan perlakuan apa, ya, sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini, ya? Saya mau kembali ke ayat yang ke-9. Coba ditampilkan ayat yang ke-9 tadi. Haleluya. Tidak apa-apa, pakai slide-nya saja. Ya, ayat yang ke-9, saya baca dari sini saja. Saudara di rumah boleh baca Alkitab, ya. Buka Alkitabmu, jangan Alkitab itu tidak pernah dibuka. Memang ada handphone yang sudah ada aplikasinya Alkitab. Tapi paling tidak Alkitab juga penting buat kita. Setuju, katakan amin. Ayat yang ke-9 Alkitab berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Katakan sama-sama, miliki buah kebaikan, miliki buah keadilan, miliki buah kebenaran. Amin. Jadi apa yang harus kita kerjakan dan perlu kita lakukan sebagai anak-anak terang? Ada satu upaya, katakan sama-sama upaya. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan itu mau kita tuh punya respon seperti orang tua, ya, seperti ibu-ibu kalau datang dari mall, ya. Saya tidak tahu sudah ke mall atau belum ibu-ibu, walaupun mallnya sudah dibuka. Lalu Anda dari mall beli sesuatu untuk anakmu, ya. Anakmu masih tidur atau masih santai-santai, tiba-tiba ya Anda datangi anakmu sambil bawa oleh-oleh, nggak tahu baju, nggak tahu tuh makanan, ya lalu kamu ngomong, ibu ngomong, ini loh mama belikan sesuatu sama kamu yang menjadi kesukaanmu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kamu mengharapkan apa dari anakmu yang kamu kasih oleh-oleh itu? Halo? Kalau saya, saudara-saudara, sebagai orang tua, saya akan berharap paling tidak anak berkata, terima kasih mama. Betul? Kata terima kasih itu ada banyak perlakuan, ada berbagai macam bentuk atraksi yang anak-anak miliki. Ada anak nomor 1 yang begini, mama yang baik, mama cantik, aduh makasih banyak ya. Ada yang gitu. Anak nomor 2 beda lagi, nari mungkin ya, joget-joget, wah loncat-loncat. Tapi itu bentuk ucapan terima kasih. Apa itu tidak sopan? Sopan. Jadi kata sopan bukan hanya lemah gemulai, tapi kata sopan itu adalah sikap hati.
Kata sopan itu adalah karakter. Karakter bukan pertumbuhan. Karakter itu adalah keputusan hari ini. Beri tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Lalu berikutnya, kalau Anda membaca lagi di ayat yang ke-11, 12, 13, 14, dan 15. Ya, Anda akan mengerti bahwa di situ adalah kita disuruh oleh Rasul Paulus, kita disuruh oleh firman Tuhan, supaya kita hidup dengan sopan dan santun. Ini yang dinamakan dengan arif. Arif itu bukan hanya namanya Pak Arif. Ko Fendi punya bos namanya Pak Arif, bukan hanya itu. Kata arif itu adalah dia mengerti bagaimana dia hidup. Kata arif itu dia mengerti bagaimana dia harus bicara. Kata arif itu juga ya melambangkan bagaimana ya memanifestasikan bagaimana cara dia berpakaian. Karena dia ada di dalam terang. Perhatikan, kita bukan lagi hidup ya di dalam kegelapan. Tetapi tadi Alkitab berkata, kita sudah menjadi terang. Katakan sama-sama menjadi terang. Kita tidak lagi dalam kegelapan. Dan Anda bukan gelap lagi. Ya, karena Alkitab berkata tadi, nun de pos en curio. Anda sekarang sudah menjadi terang. Amin. Nah, orang yang arif itu tidak akan pernah kembali kepada kegelapan. Tidak akan mencipta dirinya gelap lagi. Ya, dia akan sopan sebab seperti tadi dikatakan di dalam terang itu semua terbuka. Di dalam Kristus itu semua terbuka. Beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari jemaat. Dia bertanya kepada saya seperti ini. Om, dulu saya belum jadi orang Kristen itu hidup saya enak-enak saja. Saya bekerja itu sedikit-sedikit nyerempet bahaya itu enggak kenapa-kenapa om. Tapi sekarang jadi Kristen, sungguh-sungguh, ya, hidup baru. Kenapa ya om? Kok hidupnya susah? Begitu meleng sedikit, banyak orang ya membicarakan saya. Begitu hidup saya tidak benar, maka sepertinya ada sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi. Jawab saya hanya gampang, saudara. Kamu tahu enggak? Dulu itu kamu gelap. Di dalam gelap itu kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Sebab kamu bukan hanya tinggal di dalam kegelapan. Tapi kamu gelap. Kamu mau telanjang, kayak kamu mau apain, enggak ada orang tahu. Bahkan engkau sendiri tidak tahu. Ya, dengan dirimu sendiri kamu tidak mengerti. Tapi begitu karya Allah mengubah hidupmu. Dengan respon yang benar, aku mau berubah. Maka sekarang Anda menjadi terang. Amin. Jelas dong. Kalau kita hidup di dalam terang itu kita kelihatan semuanya. Amin. Dulu bajumu robek. Orang nggak tahu sebab kamu gelap. Apalagi yang lihat juga orang yang tinggal dalam gelap. Mana bisa tahu. Tapi sekarang sudah di dalam terang. Anda sudah berubah menjadi terang. Semuanya terpapar. Semuanya seperti dibukakan, ditelanjangi. Ya. Maka itu Alkitab juga berkata bahwa kita itu adalah surat Kristus yang terbuka, bukan tertutup, dilem rapet, dilakban, bukan. Terbuka, katakan sama-sama terbuka. Semua orang tahu, semua orang mengerti, makanya kita harus memiliki sikap sopan dan santun, bukan jumawa, amin. Masuk komplek mobil baru, lagi bagaimana sopan santun Anda, amin. Kalau ditegur sama tetangga, ini mobil-mobil gua nggak utang sama lu gua lagi. Baik sih, ya tapi mbok ya sedikit menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Hiduplah dengan sopan dan santun. Inilah orang arif. Katakan sama-sama arif. Ya, dua hal ini adalah respon kita, saudara-saudara, terhadap respon janji Tuhan. Kalau kita tidak merespon dengan baik, Alkitab berkata, ayat yang ke-15 dikatakan, kita adalah orang bebal. Ngomong sama-sama, aku tidak mau bebal. Ya, orang berkata, orang bebal itu apa? Orang bebal itu orang yang bodoh. Orang yang IQ-nya itu jelek. Orang yang tidak punya ranking. Oh enggak. Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi terang, tapi dia kembali menjadi gelap. Itu orang yang bebal. Makanya ayat yang ke-16, saudara harus mengerti bahwa ini adalah nasihat.
Ya, kita tidak lagi hidup di masa-masa yang enak, tetapi dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, ini nasihat firman Tuhan. Jadi saya berharap, ya, Om, lama enggak ketemu, lama enggak khotbah, begitu khotbah kok keras, enggak apa-apa, ya, supaya Anda bangkit bangun dari tidur. Ya, tadi dikatakan bangkitlah dari tidurmu, bangunlah dari tidurmu. Ya, saudara-saudara, ini penting. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tidur? Tidak bisa melakukan apa-apa kecuali satu pekerjaannya orang tidur, yaitu mimpi. Mimpi baik, ya. Bermimpilah setinggi bintang, tapi kerjakan. Jangan hanya mimpi terus. Ya, Anda tidak memiliki apa-apa, ya, kecuali hanya memiliki impian. Ayo, hari ini kita sadar, ambil keputusan, ngomong pertumbuhan pelan-pelan, tetapi sikap sopan itu harus diputuskan hari ini dengan cepat. Metamorfosa. Amin. Amin. Saudara, ini penting. Efesus pasal yang kelima ayat 14. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Efesus 5 ayat 14. Baca sama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan itu mau supaya cahaya Kristus itu bercahaya atas kita, bukan kita memakai cahaya kita sendiri, redup. Tapi kalau cahaya Kristus yang kita kenakan, itulah mujizat. Tidak mungkin jadi mungkin mengalami berkat di masa sukar seperti ini. Kenapa? Karena ada cahaya Kristus. Mengalami kesembuhan yang lain, ya, melihat bahwa kita adalah ditolong Tuhan. Setuju, katakan amin. Kenapa? Karena ada cahaya Kristus. Syaratnya apa? Yang pertama, bangun dari tidur. Jangan hanya Anda memiliki cita-cita. Jangan Anda hanya memiliki, ya, sebuah visi, tetapi Anda harus bangun dari tidur. Katakan sama-sama, aku mau bangun dari tidur. Yang kedua, bangkit dari antara orang mati. Mungkin Anda mati, ya, mati secara spirit. Ayo, kita bangkit hari ini dalam nama Yesus. Yang mati rohani, saya doakan hari ini juga hidup kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kalau sudah dua hal ini Anda lakukan, akibatnya adalah apa? Maka kita, ya, menjadi orang-orang yang diterangi oleh cahaya Kristus. Ya, saya ulangi, kita menjadi orang yang diterangi oleh cahaya Kristus. Anda dituntun kepada seluruh janji Tuhan. Amin. Itu hakikat daripada hidup sopan, ya, dan berlaku santun kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekarang kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, kita ucap syukur kepada Tuhan. Supaya nasihat firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi kita menerima, kita menyimpan di dalam hati kita. Lalu kita berkata, ya, hari ini aku akan putuskan cepat. Aku akan mengalami perubahan. Memang dulu aku gelap, tetapi sekarang aku memutuskan aku terang. Bukan berpindah, tetapi Anda menjadi terang. Haleluya. Mari nyanyi satu lagu. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, Taat dan setia, taat dan setia kepadamu. sekali lagi katakan, oh haleluya. Jadikan aku Mari indah yang kita kau berdoa. pandang Kita masuk dalam doa syafaat. Pastor di bawah. seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tepuk
tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang menegur, membangunkan iman percaya kami. Karena kami harus hidup di dalam sopan santun, harus hidup takut akan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang menegur iman percaya kami, membangkitkan iman percaya kami untuk kami tetap memegang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kendali di dalam hidup kami semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam hidupnya, di dalam hidup keluarga besarnya, sehingga dia boleh menyaksikan kebaikan, damai sejahtera Tuhan, sukacita mengikuti seumur hidupnya. Dan kami percaya dan kami pun memberkati gereja IHK di pagi hari ini. Dan kami percaya gereja ini ada karena kebaikan Tuhan. Karena ada orang yang sopan santun, ada orang yang takut akan Tuhan di tempat ini. Yang selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas gereja ini. Dan kami percaya kehidupan kami tidak akan pernah sama. Karena kami percaya hidup kami berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, menjadi satu proses yang mendasar. Karena kami kenal Tuhan dan Tuhan mengenali pribadi kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama. Karena hidup kami adalah hidup yang berubah menjadi serupa dengan ciptaan Tuhan yang baru, yang berdaulat, yang berkuasa atas segala dunia ini. Karena kami percaya Tuhan yang ada di dalam hidup kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami cita-citakan, dari apa yang kami inginkan. Karena kami percaya di dalam kesopan santunan ada sukacita Tuhan, ada buah-buah yang dahsyat, sehingga kami boleh melihat perjalanan hidup kami menjadi perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati gereja satelit IHK Bandung, Bogor, dan Mangga 2. Semuanya Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dengan berkat yang dahsyat dan luar biasa, sehingga buah-buah kesopanan itu menjadi bagian di dalam hidup setiap gereja satelit IHK, setiap jemaat gereja IHK. Semuanya mengalami perubahan yang dahsyat, semuanya mengalami perubahan yang dahsyat. Bersama dengan Tuhan kami akan cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan melihat mujizat-mujizat itu nyata. Mujizat-mujizat itu menjadi bagian di dalam hidup kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pun boleh berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan kami percaya Tuhan sudah menaruhkan kami ada di bangsa Indonesia. Kami percaya perubahan bangsa Indonesia menjadi perubahan yang takut akan Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalam kami dan kami tinggal di dalam roh Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pun boleh mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi dari atas kepala. Dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap iman yang di pagi hari ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi di dalam hidup kami, karena kami mau berubah menjadi sopan dan santun di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami akan mengalami buah-buah kebaikan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menerima doa berkat dari Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu sempurnakanlah doa kami seperti apa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu, mari tengadahkan wajahmu, mari terima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dengan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau, menuntun engkau, mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan turun. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang yaitu Yesus Kristus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah ini diselesaikan, saudara bisa melihat ada rekening di depan, rekening untuk mengembalikan perpuluhan maupun rekening untuk taburan untuk biaya pembangunan gereja IHK. Saya menyampaikan banyak terima kasih buat setiap tangan-tangan yang sudah digerakkan Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam IHK. God bless.